Gua nggak tahu antara gua sedih atau gua senang sama berita yang satu ini. Ya kalian udah tahu juga ya. Dan headline news banget buat lo yang masih nungguin dunia handphone gaming. Asus cabut dari market Indonesia. Indonesia, smartphone global bahkan. Ini ada apa nih tiba-tiba Asus tiba-tiba lagi ya nyerah jualan handphone. Masa iya gara-gara RAM mahal nggak bisa jualan lagi? Terus gimana dong sama HP-HP yang sekarang udah ada nih? Nggak diurusin lagi kah? Dan yang terpenting gimana nasib sama dunia handphone gaming saat ini ya? Kan kita tahu ya kalau cari handphone gaming yang rata kanan speknya ya Asus lah itu udah jadi acuan. ROG Phone itu bener-bener gila kencengnya. So ya daripada lama lagi, mending kita bumper dulu. Oke, selamat datang di channel Nyantai dan seperti biasa di segmen baru kita belum ada namanya tapi kalau kalian suka jangan lupa subscribe aja. Tapi kita udah ada membership juga buat lo yang pengen tahu Begotek kita tanpa disensor isinya apa aja. Ngomong asal semua serang. Mending lo join aja kalau lo punya duit lebih. Dan balik lagi ke Asus. Kenapa tiba-tiba keluar dari market smartphone? Oke, jadi pada tanggal 16 Januari kemarin Asus itu buat acara di 2025 Year End Gala di Taiwan, negara asalnya. Gua agak bingung sih kenapa year end-nya itu di 2026, kenapa nggak di akhir tahun kemarin aja. Ini aja udah kelihatan bingung ya mereka. Tapi intinya buat acara ini ya salah satu gathering besar internalnya si Asus. Dan tentunya kasih tahu progres Asus selama 2025 dan gimana nantinya buat di tahun ini 2026. Dan salah satu info yang diberikan dari Chin Chu Tang ya kalau nggak salah namanya, yaitu chairmannya Asus ini buat statement kalau Asus itu tidak akan lagi ada model handphone baru di waktu yang akan datang. Lah kok gitu nih? Asus kan punya dua lini flagshipnya yang terakhir ya kayak Zenfone dan juga ROG Phone yang memang buat terakhir sih ya nggak seinovatif biasanya, tapi sebelum-sebelumnya Asus tuh kalau buat smartphone ya bisa jadi acuan lah. Zenfone ya sebelum jadi varian Ultra stylenya compact banget, bagus, bener-bener menarik. Tapi sayangnya ketika mereka udahan yang lain baru mulai ikutan dan jadi tren malahan kayak ini efek weak SpongeBob banget gitu ya. I was cool before now I'm not gitu. Kasian emang. Nah kalau ROG Phone ini memang bagus sampai terakhir pun masih bagus, bener-bener jadi acuan brand handphone gaming kalau punya performance dan bisa kencang itu ya lo mesti aim dulu dan juga salim sama si ROG Phone. Cuma movementnya aja kurang tepat aja gitu ya, alih-alih mau jadi all-rounder phone kasih kamera yang lebih bagus tapi jadinya masih nanggung levelnya, yang mana jadi backslash banget buat ROG Phone nunjukin diri di seri sebelumnya yang ini nih ya. Nah alasan selanjutnya Asus nggak lanjut buat handphone itu ya sebenarnya bukan nggak kuat di market mobile juga, yaitu mereka ingin fokus di PC komersial dan juga AI device-nya, yang mana dari laporan mereka tahun kemarin itu sebenarnya lebih bagus ya. Ya nggak salah sih, apalagi kan mereka ini basisnya di Taiwan juga, jadi memang pengen punya produk unggulan basis AI nih. Dan memang gua akuin pasar AI ini bener-bener gampang banget ngubah tren yang ada. Sampai ke kita aja, orang-orang ini udah bisa lah ngerasain teknologi AI. Dan mungkin dengan resource yang ada dari Asus punya sekarang, daripada jualan handphone doang, mungkin bisa aja nih manfaatin bahan-bahannya, karyawan, dan terutama waktunya buat ngeriset pengembangan AI dan PC yang udah running dan jelas ada harapannya untuk mereka. Bahkan dengan kebiasaan mereka yang kadang suka kasih inovasi aneh-aneh, sangat mungkin nih mereka bisa hadirin tipe bentuk model AI yang bikin lu tercengang nantinya. Gak tahu sih bakal jadi apa, tapi ya tunggu aja bakal ada produk apa. Mungkin lu bisa lihat nanti saat event CES tahun depan ataupun paling cepat nanti pas lagi Computex. Namun gak akan semudah itu juga ya, karena jelas Asus pun dapat masalah yang sama seperti perusahaan teknologi lainnya. Malah mau di double kill sebelumnya ya kalau tetap mau jualan handphonenya lagi. So ya pengaruh RAM ya yang modulnya itu semakin mahal, itu pun menjadi salah satu faktor kenapa Asus memberhentikan lini smartphone-nya. Dan juga sebelum itu pun Asus pun terkena dampak dari perang tarif antara Taiwan dan juga Amerika yang sempat rame di akhir tahun lalu. Jadi memang bukan hal yang gampang buat dihadapinnya, dan moga aja sih semuanya bisa balik lah kondisinya ke normal lagi. Nah sekarang kita bahas nih dari sisi lainnya. Kalau lu tanya gimana menurut lu Asus mundurin diri dari pasar smartphone? Oke, menurut gua ini udah terprediksi ya dari beberapa generasi Asus terakhir. Asus Zenfone berubah konsep jadi handphone gede ya, ROG ya tiba-tiba jual kamera, seperti jelas alur bisnis yang sedang kebingungan memang. Ya kayak fatal banget gitu ya saat ROG Phone jualan kamera menurut gua. Maksud gua cara terbaik buat kembangin handphonenya mereka
mereka tuh ya saat ini banyak sekali loh opsi yang mereka bisa lakukan. Kita bisa lihat kiri kanan lagi ngapain, ya amati, tiru, dan modifikasi aja gitu. Intinya kan ini proses in search of incredible juga kan. Baterai silikon karbon kayak handphone saat ini punya ada. Thermal solution yang mungkin kayak Red Magic. Chipset kedua kayak punya iQOO. Dan bahkan software base seperti interpolasi, super resolution, dan ray tracing juga bisa. Banyak banget opsi yang sebenarnya masih bisa ditiru sama Asus kemarin. Bahkan kalau ngomongin kamera juga, ya tiru iQOO aja. Udah pas banget lah, nggak sekedar handphone gaming doang, tapi handphone casual, all-rounder yang condong ke performance. Atau kalau tetap inovasi ya, hajar aja Nvidia buat bikinin second chip dan lawan iQOO, itu bisa banget sebenarnya. Ya makanya walaupun kurang oke, gue tetap nungguin sih handphone Asus itu punya inovasi yang kayak baru kayak gimana lagi gitu. Yang nggak sekedar gimmick-gimmick Animometrics aja gitu loh sebelumnya. Lalu nih kalau Zenfone ya gue bingung juga lah intinya ya. Soalnya setelah Zenfone 10 jujur aja gue agak sedikit kehilangan ketertarikan buat nyobain handphonenya ya. Bentuknya yang pertama ya, terus apa yang ditawarin juga nggak mencerminkan Asus juga gitu ya. Jadi ya gak heran juga gitu, dan gak perlu gue jelasin lagi. Gue yakin lu semua heran setelah Zenfone 10 tiba-tiba kok begini langkahnya Asus, aneh banget. So ya gak heran lagi nih ya kenapa Asus sekarang mundur. Tapi masalahnya sekarang gimana nih nasib user Asus sekarang? Sebelum gue jawab dan proses gue buat video ini, ada berita sedih juga ya dari OnePlus ya, yang mungkin udah banyak yang denger juga isu ini ya. Gak sama memang kayak Asus, tapi ya udah kelihatan harapan itu udah makin lama makin redup memang. Kalau kalian tertarik ya bolehlah komen aja biar gue bahas lagi soal si OnePlus. Dan buat user Asus ROG Phone dan juga Asus tentunya, gimana nasibnya sekarang ya kira-kira, ya apakah ditelantarin? Ya buat kalian usernya tenang aja, mereka udah perhitungkan juga kabarnya untuk service center dan garansi handphone ini tetap jalan. Kalian tetap bisa dapetin pelayanannya juga ya, mungkin selama setahun lah, sepanjang masa handphone ini yang terakhir itu ada gitu dari Asus. Kalau buat soal dukungan software ya gue yakin sih udah makin berhenti lah ya, nggak bisa berharap banyak untuk yang satu ini. Palingan kayak ROG Phone aja terakhir ini baru aja kemarin dapat Android 16 dan mungkin udah jadi update software terakhirnya mereka pula, itu pun gak ada perubahannya. Jadi menurut kalian gimana? Gue sih pengen tahu ya usernya Asus dan ROG, cerita deh kayak gimana pengalaman lu sama handphonenya selama ini. Jujur ROG Phone juga jadi salah satu batu loncatan juga buat channel Nyanteh, dari pembahasan yang cukup detail itu diawalin sama handphone ini ya, ROG 6 lebih tepatnya ya. Mungkin lu bisa cek juga videonya, dan sampai sekarang kita gede pun ya salah satunya gara-gara HP ROG. Gue sih harapannya mereka bisa comeback lagi ya setelah urusannya selesai, lihat potensinya lagi dan jualan lagi handphone dengan inovasi ala-ala Asusnya. Kalau bisa mid range-nya masuk lah, Zenfone M, nah itu namanya. Ya udahlah ya, gue sih sangat menyayangkan aja sebenarnya. Jadi ya udahlah, kita akhiri pembahasannya untuk Asus yang satu ini dan berdoa kembali Asus bisa kembali di pasar global dengan handphone-handphone menariknya. Tapi seperti biasa ya, biar orang Asusnya punya ide-idenya, mending kita diskusi aja di bawah, siapa tahu mereka bisa contek idenya dari kalian juga yang ada di kolom komentar ini. Tapi kalau kalian mau beli handphone ini ya gue rasa sih mending jangan lah ya, karena udah nggak ada brandnya gitu, karena agak bahaya untuk garansinya ya. Tapi ya yaudah, kalau kalian mau beli mending beli laptopnya, karena gue kasih linknya laptopnya di bawah sini. Oke, itu laptop bagus banget loh. Tapi ya udah ya, silahkan diskusi di bawah, follow semua sosial media kita dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua di deskripsi. Dan terakhir, subscribe channel Nyantai kalau kalian suka pembahasan ini, dan juga sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye.